Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta semester 2 dari Fakultas Usuluddin Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah filsafat Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat Islam. Anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama yaitu ada Fatoni Al-Fatih, yang kedua saya sendiri, Ainur Wisnumurti, dan yang ketiga terakhir Nur Alfi Lailah. Terdapat 3 submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu makna dan konsepsi. Yang kedua, Al-Quran dan Hadis, sumber dan inspirasi falsafah Islam. Dan yang ketiga, transmisi Greko-Syriak. Yang pertama, makna dan konsepsi. Makna dan konsep nomenklatur falsafah, falsafat, filsafat, dan filsafat. Munculnya filsafat dalam dunia Islam dilatar belakangi oleh 2 sebab. Yang pertama, faktor eksternal. Ketika Alexander Agung datang ke Timur Tengah pada abad ke-4 sebelum Masehi, ia tidak hanya membawa pasukan militer untuk memperluas wilayah, akan tetapi ia juga membawa warga sipil ke tempat jajahan mereka untuk menanamkan budaya Yunani kepada warga sekitar. Yang kedua, ada faktor internal. Menurut Oliver Leaman, Louis Gardet, Kodir, dan Al-Jabiri, pemikiran yang tumbuh dan berkembang di dunia Islam tidak semata-mata bersumber dari filsafat Yunani. Al-Quran dan Hadis mengandung ajaran-ajaran yang sangat menghormati akal. Akan tetapi dengan adanya logika Yunani, rasionalisme Islam menjadi lebih berkembang dan kokoh. Seiring berjalannya waktu, kata filsafat mengalami perubahan, baik dari segi kepenulisan hingga ke ranah penyebutan. Adapun perubahan-perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kata falsafah. Falsafah berasal dari bahasa Arab yang bermakna hub atau cinta. Falsafah sendiri diserap dari bahasa Yunani yakni filosofia yang bermakna cinta akan kebijaksanaan. Kata falsafah juga dapat ditemui di berbagai literatur berbahasa Arab atau dalam teks-teks klasik. Yang kedua, kata falsafat. Kata falsafat adalah bentuk variasi lain dari kata falsafah yang dapat ditemukan dalam manuskrip Melayu dan Nusantara. Selain itu, kata ini juga tidak banyak digunakan dalam literatur akademik, tetapi masih dapat ditemukan melalui beberapa literatur tradisional. Yang ketiga yaitu filsafat. Istilah yang paling sering digunakan baik dalam akademik, nasional maupun internasional. Selain itu, istilah ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia modern yang merujuk pada suatu bidang pemikiran rasional dan reflektif tentang realitas. Yang keempat, yaitu ada filsafat. Filsafat adalah merupakan bentuk fonetik yang tidak umum dalam literatur akademik. Biasanya muncul dalam dialek dan penyebutan bahasa daerah tertentu. Perbedaan nomenklatur ini menunjukkan bagaimana konsep filsafat diserap dan disesuaikan dalam berbagai bahasa dan budaya. Dominasi istilah filsafat dalam bahasa Indonesia mengindikasikan modernisasi istilah ini dalam lingkup akademik. Selanjutnya definisi falsafah Islam, falsafah secara umum dan mitos-mitos. Yang pertama, falsafah secara umum. Filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang mencoba memahami eksistensi dan kebenaran. Secara literal, filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta, love, hope, dan sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah atau wisdom. Hikmah menurut Muhyi ad-Din Al-Arabi mengatakan dalam kitabnya Fusul al-Hikmah, proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan. Tidak hanya itu, beberapa definisi dari beberapa pemikir atau filsuf Yunani katakan dalam kitabnya Fusul al-Hakim, filsafat adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan. Lalu ada beberapa definisi filsafat menurut para filsuf Yunani atau para pemikir-pemikir Yunani. Yang pertama yaitu ada dari Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pencarian kebenaran melalui pemikiran yang mendalam. Lalu ada dari Aristoteles.
Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki prinsip-prinsip pertama dari segala sesuatu yang ada. Yang ketiga ada Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki batas-batas dan kemampuan akal manusia. Selanjutnya yang terakhir ada dari Bertrand Russell. Filsafat adalah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental yang tidak bisa dijawab oleh sains. Dari berbagai jenis definisi yang ada, filsafat dapat kita pahami bahwa filsafat adalah sebuah refleksi rasional untuk memahami dunia dan eksistensi manusia. Akan tetapi, definisi filsafat tidak hanya sebatas itu saja. Masih banyak lagi definisi-definisi filsafat yang lain. Dengan adanya definisi baru, menyebabkan makin banyak definisi yang ada yang membuktikan bahwa filsafat tidak terbatas pada suatu ruang lingkup, akan tetapi lebih luas dan bebas. Baik itu mempertanyakan sesuatu ataupun berpikir dengan liar. Lalu yang kedua ada definisi falsafah Islam. Falsafah Islam adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban Islam yang memiliki karakteristik yang khas. Secara historis, filsafat adalah hasil interaksi antara pemikiran Yunani dan Islam. Pada masa penerjemahan karya Yunani, terutama karya Aristoteles dan Plato di zaman Abbasiyah, filsuf-filsuf Muslim pada masa itu berusaha untuk menyelaraskan antara filsafat dan agama Islam, seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Sina. Selain itu, filsafat Islam adalah upaya untuk memahami realitas dengan cara menggabungkan wahyu dan akal. Berbeda dengan filsafat barat yang cenderung mengandalkan rasionalitas yang murni. Definisi filsafat Islam berdasarkan tokoh filsuf. Di antaranya yaitu yang pertama ada dari Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, falsafah adalah ilmu yang mencoba mencari tahu hakikat segala sesuatu sejauh dapat dicapai oleh manusia. Lalu ada Al-Farabi yang mengartikan bahwa falsafah adalah ilmu yang memahami keberadaan dalam makna umum. Lalu ada dari Al-Ghazali yang mengartikan bahwa filsafat yang benar harus selaras dengan ajaran Islam, sementara yang bertentangan ditolak. Lalu ada dari Ibnu Sina yang mengartikan falsafah itu mencakup metafisika, logika, etika, dan epistemologi. Tidak hanya itu saja, definisi juga disebutkan oleh para filsuf kontemporer seperti Sayyid Husin An-Nasr. Falsafah Islam adalah Tidak hanya itu saja, definisi juga disebutkan oleh para filsuf kontemporer seperti Sayyid Husin Nasr yang mengartikan bahwa falsafah Islam adalah refleksi metafisik yang berakar pada wahyu. Lalu ada dari Henry Corbin yang mengartikan bahwa falsafah Islam mencakup berbagai aliran seperti filsafat peripatetik, iluminasi, dan hikmah mut'aliyah. Lalu ada mitos-mitos seputar falsafah Islam. Banyak kesalahpahaman yang berkembang tentang filsafat Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu filsafat Islam hanya menyalin dan menerjemahkan filsafat Yunani. Tetapi pada faktanya filsuf Muslim memiliki hal baru yang unik seperti konsep wujud dalam metafisika Ibnu Sina dan iluminasi karya Suhrawardi. Yang kedua, falsafah Islam bertentangan dengan Islam. Beberapa kelompok menganggap filsafat bertentangan dengan agama. Akan tetapi banyak filsuf Muslim yang berusaha untuk menyelaraskan antara akal dan wahyu. Lalu ada mitos yang terakhir yaitu bahwa ini dekat yang tadi tuh. Yang kedua, falsafah Islam bertentangan dengan Islam. Beberapa kelompok menganggap filsafat bertentangan dengan agama. Akan tetapi banyak filsuf Muslim yang berusaha untuk menyelaraskan antara akal dan wahyu. Lalu ada mitos yang ketiga, yaitu filsafat Islam hanya berkembang di zaman klasik.
Sering dikira filsafat Islam hanya berkembang di masa kejayaan Abbasiyah dan berhenti setelah kritik Al-Ghazali. Akan tetapi pada kenyataannya pemikiran filsafat Islam masih berkembang di era modern dengan tokoh-tokoh baru seperti Mullah Sadro, Muhammad Iqbal, dan Syed Hussein Nasr. Baik, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, sumber inspirasi falsafah Islam. Yang A adalah falsafah dalam Al-Quran. Al-Quran hanya banyak menyebut kata hikmah yang berakar sama dengan sifat Allah, Al-Hakim, atau Maha Bijaksana. Jika Al-Quran adalah wahyu yang diberikan khusus kepada Nabi dan Rasul, maka hikmah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 269. Dengan syarat apabila manusia tersebut mau dan mampu mengoptimalkan penggunaan akalnya dengan cara membaca dan memahami. Pertama, istilah lain filsafat Islam, yaitu Al-Hikmah, diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 269 dan Al-Imran juz 3 ayat 48 dan hadis sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Di dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 269. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan di dalam surah Ali Imran juz 3 ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang artinya, dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Surah Ali Imran ayat 48. Penyebutan Al-Hikmah untuk filsafat Islam untuk menunjukkan bahwa di samping kebenaran akal diakui dalam Islam,
juga bahwa penggunaan akal harus tetap merupakan basis penguat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh wahyu. Filsafat dan agama tidak bertentangan, memperjelas peran kitab suci dalam pencarian kebenaran melalui spekulasi akal. Adapun Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun al-dhammu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kepada bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan secara etimologis, filsafat diambil dari bahasa Arab. Falsafah berarti dari bahasa Yunani, filosofia, kata majemuk yang berasal dari kata philos, yang artinya cinta atau suka, dan kata sophia yang artinya bijaksana. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat memberikan pengertian cinta kebijaksanaan. Menurutnya, pengetahuan bersumber atas dua hal, realitas dan wahyu. Realitas sendiri, sebagaimana dalam pandangannya, terdiri atas dua hal, yaitu realitas metafisik atau ma'kulat, yaitu melahirkan filsafat, dan material mahsusat, melahirkan sains. Sementara itu, wahyu melahirkan ilmu-ilmu keagamaan. Yang B. Al-Quran sebagai sumber dan inspirasi. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Sebagai ajaran utama dan pertama, Al-Quran banyak mengajak manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akal. Berpikir tentu tidak merupakan wilayah filsafat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya inspirator bagi munculnya filsafat. Hal ini sebagaimana banyak ditemukan anjuran Al-Quran kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya. Pada filsafat Yunani, semua ahli sepakat bahwa sumber ulama filsafat Islam adalah Yunani yang telah berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Para filosof Muslim banyak yang mengambil pikiran Plato dan Aristoteles. Demikian pula banyak teori-teori filsafat Plotinus yang diambil dan diolah oleh mereka. Maka dalam hal ini dibenarkan bahwa para filosof Muslim berhutang budi pada orang Yunani. Demikian pula dapat dibenarkan bahwa para filosof modern di Barat berhutang budi kepada umat Islam. Hal ini
disebabkan karena Renaissance yang menjadi embrio lahirnya filsafat modern di Barat, merupakan pengaruh pemikiran rasional para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Jadi, filosof Muslim merupakan mata rantai yang sungguh berarti dalam kelangsungan perkembangan alam filsafat dalam sejarah umat manusia hingga dewasa ini. Jelaskan transmisi Greco-Syriak. Alexander Syriac Yunani Suryani. Alexander Suryani dikenal dalam bahasa Suryani sebagai Nesanad Alexandros. Legenda Alexander Suryani Kristen kuno akhir mengubah gerbang Alexander menjadi penghalang apokaliptik yang dibangun oleh Alexander di Kaukasus untuk mengusir bangsa Gog dan Magog. Perkembangan ini terinspirasi oleh beberapa elemen konteks sejarah saat itu, termasuk ketakutan terhadap gerombolan utara, berbagai benteng Persia yang dimaksud untuk menutup pergerakan pengembara stepa, dan pemikiran serta sikap eskatologis saat itu. Pada awalnya, legenda Alexander Suryani atau dikenal sebagai Nesana mencatat Alexander membangun tembak besi untuk mencegah invasi bangsa Hun yang akan mengakibatkan penjarahan terhadap masyarakat dan negara. Alexander memerintahkan agar gerbang itu dibangun dari besi dan perunggu. Untuk itu, ia merekrut 3.000 pandai besi untuk mengerjakan yang terakhir dan 3.000 orang lainnya untuk yang pertama. Namun, diyakini bahwa suku-suku barbar akan menerobos selama kiamat. Dimensi dan ciri gerbang dijelaskan secara rinci, dan Alexander dikatakan telah meletakkan prasasti di atasnya yang berbunyi, bangsa Hun akan maju dan melakukan negeri-negeri Romawi dan Persia. Mereka akan menembakkan panah dengan Armages dan akan kembali dan memasuki negeri mereka. Lebih dari itu, saya menulis bahwa pada akhir 826 tahun, bangsa Hun akan maju melalui jalan sempit. Prasasti tersebut berlanjut hingga beberapa halaman berikutnya. Nubuat ini menyatakan bahwa bangsa Hun akan menerobos gerbang, dikaitkan dengan invasi bangsa Sabir pada tahun 515 Masehi, sebagaimana teks-teks Suryani menggunakan sistem kalender Seleucus yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 312 sebelum Masehi dengan mengurangi 311 atau 312. Diperoleh tanggal 514 atau 515 yang merupakan Vaticinium ex eventu. Ramalan kedua tentang penyerbuan muncul pada tahun 940 SE, menunjukkan ke tahun 628 atau 629 Masehi dan berhubungan dengan invasi Armenia oleh bangsa Khazar Turki. Jangan disamakan dengan referensi ke bangsa Turki yang mungkin tidak muncul dalam literatur jenis ini sampai abad ke-9. Ya, meskipun ini mungkin merupakan sisipan yang dibuat ke dalam teks selama pemerintahan Heraclius untuk memperbarui narasi untuk situasi politik kontemporer. Yunani Suryani. Penyebaran karya-karya klasik Yunani ke Eropa Barat Latin selama abad pertengahan merupakan faktor kunci dalam perkembangan kehidupan intelektual di Eropa Barat. Minat terhadap teks-teks Yunani dan ketersediaannya masih sedikit di Eropa Barat Latin selama awal abad pertengahan. Namun, seiring dengan meningkatnya lalu lintas ke timur, demikian pula dengan meningkatnya beasiswa barat. Filsafat Yunani klasik terdiri dari berbagai karya asli mulai dari karya-karya dari Yunani kuno, misalnya Aristoteles, hingga karya-karya sarjana Yunani Romawi di Kekaisaran Romawi klasik, misalnya Ptolemeus. Meskipun karya-karya ini awalnya ditulis dalam bahasa Yunani, yang selama berabad-abad menjadi bahasa keilmuan di wilayah Mediterania, banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, Arab, Persia, dan selama abad pertengahan, dan versi Yunani aslinya seringkali tidak dikenal di Barat. Dengan meningkatnya kehadiran Barat di Timur karena Perang Salib dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium secara bertahan selama abad pertengahan akhir,
Banyak sarjana Yunani Bizantium melarikan diri ke Eropa Barat, membawa serta banyak manuskrip Yunani asli, dan memberikan dorongan bagi pendidikan bahasa Yunani di Barat dan upaya penerjemahan lebih lanjut dari keilmuan Yunani ke dalam bahasa Latin. Batas antara keilmuan Yunani dan keilmuan Arab di Eropa Barat sangat kabur selama abad pertengahan dan periode modern awal. Terkadang konsep transmisi karya klasik Yunani sering digunakan untuk merujuk pada pengetahuan kolektif yang diperoleh dari Kekaisaran Arab dan Bizantium. Terlepas dari asal-muasal pengetahuan tersebut, namun karena pernah dan bahkan 2 kali dipisahkan dari bahasa Yunani asli, versi-versi bahasa Arab ini kemudian diganti oleh terjemah langsung yang lebih baik oleh Merbek dan yang lainnya pada abad ke-13 dan setelahnya. Suryani memainkan peran penting dalam penerimaan bahasa Arab di kemudian hari. Para penerjemah bahasa Suryani ini sebagian besar adalah penganut Kristen, Nestorian, dan Jacobit yang bekerja selama 200 tahun selama berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah. Penerjemahan terpenting dari kelompok ini adalah penganut Kristen. Berbahasa Suryani Hunain, Ibnu Ishaq yang dikenal oleh orang Latin sebagai Joannitius. Sebelum kebangkitan Islam, tradisi pembelajaran multisekuler telah mencapai tradisi di Suriah dan antagonisme keasimilisasi dari budaya filsafat Yunani khususnya, tetapi tidak secara eksklusif Aristoteles. Di dalam sekolah-sekolah teologi Edessa dan Nasibe selama abad ke-4 dan ke-5, tidak hanya karya-karya eksegetis diterjemahkan dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Suryani, misalnya karya Theodeus dari Mopsuestus, tetapi juga karya-karya filsafat, khususnya tulisan-tulisan logis Aristoteles dan Isagog karya Porphyry. Kontinuitas antara aliran Neoplanit akhir zaman kuno dengan pendekatan khas mereka terhadap korpus Aristoteles paling baik dicontohkan oleh Sergius dari Resiana, seorang dokter yang memegang posisi terkemuka di gereja Suryani. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang salah. Wali taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.